Ya gue tahu sih, gue tahu muka dia sering muncul di berita, cuman gue nggak tahu kalau dia menteri. Bukannya dia wakil presiden ya? Bukannya dia wakil presiden? Terus wakil presiden di Indonesia siapa anjir selama ini? Hal yang lebih menarik perhatian warganet yaitu ketika dirinya mengira bahwa Mahfud MD merupakan wakil presiden Indonesia dan dirinya pun bertanya siapa sebenarnya wakil presiden Indonesia yang asli. Ini semuanya Ma'ruf Amin. Kok gue lupa ya? Ma'ruf Amin yang mana lagi? Aduh, gue tuh lupa kalau nama-nama orang, guys. Oh iya, mirip soalnya mereka, Berti. Maaf banget, cuma di orang gak tahu. Soalnya Ma'ruf Amin sama Mahfud MD ya mirip. Bima pun kembali mengatakan bahwa antara Mahfud MD dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki kemiripan wajah. Sontak saja, momen tersebut pun mengundang berbagai komentar warganet. Jadi anggaran daerah Provinsi Lampung ini lebih dianggarkan bukan untuk infrastruktur jalan tapi untuk jalan-jalan gitu ya Besti. Ya kan kerjanya pagi, siang, malam ya Kak. Iya jalan-jalan. Kini Kemendagri yang turun tangan gelar rapat khusus bahas infrastruktur Lampung usai viral dikritik Bima Yudo. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melakukan rapat pertemuan khusus dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk membahas soal anggaran infrastruktur di provinsi tersebut. Kabar itu diungkap oleh akun Twitter @partaisosmed yang mengunggah foto surat undangan rapat dengan kop surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Surat undangan itu menyebut ada pembahasan soal anggaran infrastruktur kabupaten kota seprovinsi Lampung Selasa 18 April pukul 11.00 waktu Indonesia Barat secara virtual lewat sarana Zoom Meeting. Adapun yang diundang dalam rapat itu adalah Sekretaris Daerah Seprovinsi Lampung. Unggahan foto surat undangan itu kemudian di-retweet akun @cnjjl sembari menyebutkan hanya Bima yang bisa membuat PNS di H-1 libur akhirnya harus rapat. Bima doang yang bikin PNS H-1 libur bisa rapat dengan undangan yang disebar hari itu juga. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Beni Irwan membenarkan adanya pertemuan tersebut yang dilakukan Selasa 18 April 2023. Pembahasan yang dilakukan adalah tentang alokasi dan pemanfaatan anggaran di Lampung. Namun ia tidak menjelaskan detail isi rapat tersebut membahas hal apa saja. Hanya saja, katanya salah satu hasil dari rapat adalah Kemendagri mendorong agar Pemda Lampung memberikan penjelasan kepada publik. Karena rapat tersebut sebagian besar warganet menilai karena diakibatkan kritikan tiktokers Bima Yudo Saputro. Bima mengkritik adanya infrastruktur yang terbatas dan banyaknya proyek mangkrak di Provinsi Lampung. Bima bahkan sampai menyebut provinsi kampung halamannya sebagai provinsi Dajjal. Sementara itu bila bicara soal anggaran infrastruktur di Lampung, diketahui memang sangat kecil. Lampung hanya menganggarkan dana senilai 72,44 miliar rupiah untuk pemeliharaan jalan. Hal ini sebagaimana yang telah tercatat dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 Pasal 16 Bagian D. Padahal dalam Pasal 8 Pergub yang sama dijelaskan bahwa anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 Provinsi Lampung direncanakan sebesar 7,38 triliun. Artinya Pemprov Lampung hanya mengalokasikan 0,98% anggaran belanja daerahnya untuk keperluan perbaikan jalan. Dana itu juga tidak sepenuhnya digunakan untuk pemeliharaan jalan saja, namun untuk pemeliharaan jaringan dan irigasi. Sementara pada 2023 ini, Pemprov Lampung mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk keperluan operasional pegawai. Dalam Pasal 9 Ayat 2 disebutkan bahwa belanja pegawai sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar 2,14 triliun rupiah. Lengkap, jangan sampai dirusak oleh yang rusak. Itu soal Bupati Lampung Timur itu di PPPKB sudah. Oh iya,
Jadi Bupati Lampung Timur itu tidak terlibat sama sekali, cuman hanya mengklarifikasi bahwa dirinya nggak ikut-ikut. Wakil Gubernur Lampung tidak ada di kader PKB itu sama. Pakai? Lampung kader PKB. Iya, saya tegur dia jangan ikut-ikut anti kritik. Saya tegur dia jangan ikut-ikut anti kritik. Kita hari ini pemerintah harus jujur aja lah, apa adanya. Kalau belum mampu ngomong belum mampu, kalau sudah mampu ya ceritakan mampu ya. Sudah kecerdasan dan informasi publik ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Semua lebih terbuka dan kita harus menerima kritik dengan lapang dada. Itu andaikan gubernur minta maaf aja selesai. Minta maaf, kondisinya masih berdiri, itu selesai. Tapi ada dorongan dari partai agar kader PKB juga minta maaf pada warga Lampung terkait hal ini. Ya tentu kalau yang bupati bisa minta maaf kalau memang masih kalau bupati di lokasinya tanggung jawabnya belum sempurna ya. Terus ini Sudah putus kan, alhamdulillah justru menguatkan fakta bahwa itu selesai. Terus soal kemarin yang duga yang satu prajurit TNI tewas, itu nggak tanggapan sebagai pimpinan DPR? Ya, teman prajurit TNI tewas di Papua. Oh iya, saya sangat salut pada Panglima TNI sudah langsung mengambil langkah-langkah. ini kan Tapi ya, perlu adanya evaluasi kebijakan keamanan di Papua nggak sih? Kita tunggu TNI. ya Mas Anies ini kan udah mulai tirakat ke berbagai daerah gitu, termasuk ke suara-suara yang bukan kantong non koalisinya, bukan kantong suara koalisinya kayak Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Ini Gus Imin tanggapannya gimana? Nggak takut ketinggalan Gus sama Ya, Mas Anies yang udah keliling? Biasa aja, kita sih biasa aja. Nggak ngaruh. Yang Siap. kantong kita solid. Siap. Mahfud MD, gue nggak tahu kalau dia menteri, bukannya dia wakil presiden ya. Momen TikToker Bima bingung sebut tak tahu siapa Mahfud MD, malah dikira wakil presiden. TikToker @albemex Rebon alias Bima Yudo Saputra kembali bikin heboh publik, namun kali ini bukan terkait kritiknya terhadap Provinsi Lampung. Melainkan, Bima tidak mengetahui siapa itu Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Republik Indonesia. Bahkan, dirinya malah mengira Mahfud MD adalah wakil dari Presiden Joko Widodo. Momen tersebut pun viral beredar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @terang_media. Hal itu berawal dari cuplikan live TikToker Bima saat dirinya bingung kenapa banyak netizen yang mentek ke akun milik Mahfud MD. Enggak, sekarang mau tanya, orang-orang kenapa ngetekin gue ke Mahfud MD? Dia Menko Polhukam. Karena penasaran ia pun melihat ke kolom komentar dan menemukan bahwa Mahfud MD merupakan Menko Polhukam. Menko Polhukam itu singkatan dari apa guys? Menteri Koordinasi Polisi Hukuman. Menko Polhukam singkatannya apa sih? Karena tidak mengetahui singkatan dari apa Menko Polhukam itu, Bima kemudian browsing di internet. Emang dia siapa? Kok orang-orang pada ngetekin gua? Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Dirinya kemudian terkejut menemukan bahwa Menko Polhukam adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Pada saat itu dirinya mengaku sering melihat wajahnya tetapi tidak mengetahui bahwa Mahfud MD merupakan seorang menteri. oh dia oh iya. Ya gue tahu sih, gue tahu muka dia sering muncul di berita, cuman gue nggak tahu kalau dia menteri. Bukannya dia wakil presiden ya? Bukannya dia wakil presiden. Terus wakil presiden di Indonesia siapa anjir selama ini? Hal yang lebih menarik perhatian warganet yaitu ketika dirinya mengira bahwa Mahfud MD merupakan wakil presiden Indonesia dan dirinya pun bertanya siapa sebenarnya wakil presiden Indonesia yang asli. Goblok nih semuanya. Maruf Amin. Kok gue lupa ya? Maruf Amin yang mana lagi?
Aduh, gue tuh lupa kalau nama-nama orang, guys. Oh iya, mirip soalnya mereka Besti. Maaf banget, cuma di orang gue gak tahu. Soalnya Maruf Amin sama Mahfud MD yang mirip. Bima pun kembali mengatakan bahwa antara Mahfud MD dengan Wakil Presiden Maruf Amin memiliki kemiripan wajah. Sontak saja, momen tersebut pun mengundang berbagai komentar warganet. Ya, saya